Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan materi dari pembahasan 1 sampai dengan 14. Perkenalkan, nama saya Nebla Zahra dari kelas M256. Pertama ialah hakikat bahasa. Terdapat alat komunikasi, yaitu bahasa sebagai sarana menyampaikan ide, perasaan, dan informasi antar manusia. Kemudian ada aturan dan struktur, memiliki sistem tata bahasa, fonologi, morfologi, sintaksis yang memungkinkan pemahaman bersama. Lalu ada fungsi sosial, membangun identitas, relasi sosial, dan konteks kebudayaan dalam komunikasi. Lalu bunyi suprasegmental, aspek di luar unit segmental yang memengaruhi makna, penekanan, dan nuansa ucapan. Ada tekanan, menonjolkan suku kata atau kata. Lalu ada intonasi, pola nada yang memberi fungsi pragmatis, tanya, pertanyaan, dan kejutan. Lalu ada tempo dan jeda, mengatur kejelasan dan struktur informasi. Lalu ada fonologi, fungsi bunyi dalam sistem bahasa. Fonologi membahas bunyi sebagai unit sistemik yang membedakan makna, fonem, dan pola-pola bunyi dalam bahasa. Fonem, unit abstrak yang membedakan makna seperti P, VS, dan B. Kontrastivitas, yaitu perbedaan bunyi yang memicu perbedaan makna kata. Aturan fonologis, asimilasi, edisi, dan proses lain yang memengaruhi bentuk lafal dalam konteks. Dan ada bunyi segmental, yaitu vokal dan konsonan. Bunyi segmental adalah unit bunyi yang membentuk kata meliputi vokal dan konsonan dengan ciri artikulatori spesifik. Vokal yaitu terbentuk dari aliran udara tanpa hambatan, menentukan suku kata dan kualitas suara. Lalu ada konsonan, terjadi karena hambatan atau penyempitan artikulator. Klasifikasi berdasarkan titik dan cara artikulasi. Lalu frasa, klausa, dan kalimat. Frasa merupakan gabungan kata tanpa subjek predikat berfungsi sebagai satu unsur, contoh rumah besar. Lalu klausa mempunyai subjek dan predikat, dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian kalimat majemuk. Lalu kalimat yaitu satuan bahasa lengkap yang menyampaikan gagasan utuh, ada kalimat tunggal dan majemuk. Dan ialah fonetik, ilmu bunyi. Fonetik mempelajari sifat bunyi, bahasa, dan bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap. Terdapat artikulasi, yaitu posisi dan gerakan lidah, bibir, dan pita suara. Lalu ada akustik, frekuensi, intensitas, durasi suara. Ada pula persepsi, yaitu bagaimana pendengar menerima dan menginterpretasi bunyi. Lalu ada morfologi, yaitu pembentukan kata. Morfologi mempelajari bagaimana kata-kata dibentuk dari morfem dan bagaimana struktur internal kata mengubah makna dan fungsi. Ada morfem yang terikat, yaitu membutuhkan imbahan. Lalu ada pula morfem bebas yang dapat berdiri sendiri. Lalu ada afiksasi, penambahan awalan, sisipan, akhiran untuk membentuk kata baru atau mengubah kelas kata. Lalu kemudian ada reduplikasi dan komposisi, pengulangan untuk penekanan dan penggabungan kata untuk konsep kompleks. Kemudian ada contoh dan detail morfem. Perbedaan dan contoh morfem dalam bahasa Indonesia. Morfem bebas, contohnya ialah rumah, makan, dan tidur. Lalu morfem terikat, contohnya ialah berkan, i, dan pe. Lalu contoh fungsi yaitu pembentukan kelas kata, derivasi makna, dan pembentukan tata bahasa. Kemudian adalah analisis kesalahan. Kesalahan berbahasa dapat muncul pada tingkat bunyi, morfem, kata, atau struktur kalimat. Analisis yang sistematis membantu perbaikan. Identifikasi tipe kesalahan, fonetik, morfologi, sintaksis. Lalu analisis penyebab, transfer bahasa, aturan yang belum dikuasai, kelalaian. Ada pula rekomendasi perbaikan, latihan struktur, koreksi kontekstual, dan pengecekan ulang. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi 1 sampai dengan 14 ini ialah kajian ini menekankan pentingnya memahami bunyi, pembentukan kata, dan struktur untuk komunikasi yang efektif dan jelas.